Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Operasi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan peramalan. Apa sih yang dimaksud dengan peramalan? Dan hal-hal apa sih yang terkait dengan peramalan? Kita akan pelajari pada hari ini. Sebelum kita melangkah lebih lanjut terkait dengan peramalan, pertama kita pahami dulu, apa sih pengertian peramalan? Peramalan dalam bahasa Inggris itu biasa disebut forecasting ya. Nah, berdasarkan Wikipedia, peramalan dalam dunia bisnis adalah kegiatan atau proses dalam memprediksi nilai masa depan ya berdasarkan data masa lalu. Kemudian, menurut Nasution dan Prasetyawan, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa, ya. Kemudian, peramalan permintaan. Nah, ini merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala atau kondisi tertentu, serta untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi. Ya. Kemudian, menurut pendapat Russell dan Taylor, ya, peramalan permintaan produk menentukan seberapa banyak persediaan yang dibutuhkan, seberapa banyak produk yang harus dibuat, dan seberapa banyak material yang harus dibeli dari supplier untuk mencapai kebutuhan pelanggan yang sudah diramalkan. Nah, kemudian apa sih tujuan dari peramalan itu? Nah, di antaranya yaitu untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu ya, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Ya, peramalan diperlukan karena adanya time lag ya atau delay ya antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan ya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Ya, ini adalah beberapa tujuan dari peramalan ya. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis dari peramalan? Nah, untuk jenis-jenis peramalan berdasarkan waktu, ya, ini ada peramalan jangka pendek, ya, kemudian ada peramalan jangka menengah, ya. Kemudian ada juga peramalan jangka panjang. Nah, kemudian kita akan coba jelaskan apa sih yang dimaksud peramalan jangka pendek ya. Peramalan ini mencakup jarak waktu dari 3 bulan hingga ya. Peramalan jangka pendek digunakan dalam penyusunan pembelian, penjadwalan tugas pekerjaan atau job scheduling, penetapan tingkat tenaga, workforce level, kemudian pemberian tugas, job assignment, dan tingkat produksi atau production level. Nah, kemudian peramalan jangka menengah, ya. Peramalan ini memiliki jarak waktu 1 hingga 3 tahun, ya. Dalam jangka menengah digunakan dalam penyusunan rencana penjualan, perencanaan produksi, dan budgeting atau penganggaran yang meliputi anggaran kas dan analisis berbagai rencana produksi, ya. Kemudian berikutnya peramalan jangka panjang. Perangkalan jangka panjang ini mencakup jarak waktu 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang digunakan untuk produk, anggaran pengeluaran modal atau capital expenditure, kemudian perencanaan lokasi fasilitas, ekspansi, penelitian dan pengembangan atau research and development ya. Kemudian peramalan
berdasarkan fungsi ya dan perencanaan operasi di masa depan. Ini ada peramalan ekonomi, economic forecast ya. Kemudian ada peramalan teknologi, technological forecast ya. Kemudian ada peramalan permintaan atau demand forecast. Nah, peramalan ekonomi atau economic forecast. Nah, peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan peramalan teknologi atau technological forecast? Nah, peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik ya, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Kemudian kalau peramalan permintaan atau demand forecast, nah ini terkait dengan proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Kemudian proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Nah, peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Untuk berikutnya, ada jenis-jenis peramalan ya, berdasarkan jenis data ramalan yang disusun ya. Ini dibagi menjadi dua, ada peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Nah, peramalan kualitatif ini adalah peramalan yang didasarkan atas data ya kualitatif pada masa lalu ya. Biasanya peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan ya, seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli dan survei konsumen ya. Kemudian peramalan kuantitatif ini adalah peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Kemudian jenis-jenis peramalan berdasarkan sifat penyusunan. Ya, ini juga dibagi menjadi dua. Ada peramalan subjektif dan peramalan objektif. Ya. Peramalan subjektif maksudnya di sini adalah peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Kemudian peramalan objektif adalah peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Nah, untuk berikutnya, tahapan dalam peramalan ya. Yang pertama, pengumpulan data ya. Jadi kita harus mengumpulkan data-data nih. Data apa saja ya yang akan kita perlukan ya untuk peramalan ya. Bisa data penjualan, kemudian bisa juga data bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi ya. Nah, kita perlu mengumpulkan data ya, misalnya data penjualan ya. Data penjualan dari tahun 2015 sampai 2022. Nah, kira-kira data tersebut nanti yang akan kita gunakan itu dari tahun berapa sampai tahun berapa ya. Tidak mungkin ya datanya kita gunakan semua ya, karena datanya itu terlalu banyak gitu ya. Kemudian kita coba padatkan ya, pemadatan atau pengurangan data ini yang tahapan yang kedua ya. Kita menggunakan data 3 tahun terakhir saja ya, misalnya ya dari tahun 2019, 2020, 2021 misalnya gitu. Ataupun dari tahun 2020, 2001, 2022. Nah, kita menggunakan data 3 tahun terakhir ataupun data 2 tahun terakhir untuk kita gunakan sebagai bahan ya untuk membuat peramalan atau forecasting ya. Kemudian setelah itu tahap yang ketiga penyusunan dan evaluasi modal. Nah, setelah kita membuat peramalan tadi ya, setelah
menemukan hasilnya dari peramalannya, misalnya proyeksi penjualan tahun 2024 gitu ya, atau proyeksi penjualan tahun 2025. Nah, dari data penjualan 3 tahun yang lalu kita sudah bisa nih membuat peramalan ya. Tentunya nanti ada cara perhitungannya, bagaimana cara menghitung ataupun membuat peramalan ya, untuk proyeksi penjualan ya di tahun depan gitu ya, ataupun kita bisa menggunakan data ya, proyeksi penjualan itu dengan menggunakan data 3 bulan yang lalu ya. Kalau kita menggunakan peramalan jangka pendek ya, data yang digunakan data 3 bulan yang lalu gitu, atau 6 bulan yang lalu, ataupun kalau jangka menengah ya data 1 tahun yang lalu gitu. Kalau jangka panjang gitu ya, itu adalah peramalan yang 3 tahun ke atas gitu ya. Nah, kemudian setelah kita ataupun kita mendapatkan hasil dari peramalan tersebut ataupun proyeksi penjualan ya di tahun depan atau tahun 2024 ya dari data penjualan yang sudah ada tadi ya. Kemudian kita lakukan penyusunan ya, penyusunan dan evaluasi modal ya. Nah, kita membuat nih strategi ya. Nah, strategi pemasarannya seperti apa? Kemudian bagaimana ya proses produksinya ya, kita berusaha menyusunnya. Setelah itu kita evaluasi modal, kira-kira modalnya cukup nggak yang digunakan untuk memproduksi, misalnya di tahun depan kita akan memproduksi 10.000 unit produk televisi misalnya. Nah, kita mulai menyusun tuh strateginya. Nah, di bulan pertama nanti memproduksi berapa unit, bulan kedua berapa unit, bulan ketiga berapa unit, sehingga uh, bisa ketemu nanti 1 tahun itu bisa memproduksi 10.000 unit. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita evaluasi modalnya, kira-kira memerlukan modal berapa gitu untuk bisa memproduksi 10.000 unit ini. Nah, untuk membeli bahan baku berapa, kemudian untuk menggaji karyawannya berapa, untuk membeli mesin-mesinnya berapa. Kita perlu evaluasi nih modalnya, kira-kira cukup tidak untuk memproduksi dengan sejumlah target yang kita tetapkan tadi. Nah, gitu ya. Kemudian kalau tidak cukup misalnya modalnya, nah strategi apa yang kita ambil gitu ya? Apakah meminjam modal gitu ya ke pihak ketiga, atau kita melakukan produksi barang tersebut secara bertahap menyesuaikan dengan modal yang ada. Nah, itu ya. Kita perlu evaluasi dari sisi modal, kecukupan modal ya untuk memproduksi barang tersebut ya. Kemudian ekstrapolasi model atau peramalan aktual. Nah, ini ya. Kita perlu juga ya membandingkan ya dengan aktual ya, atau setelah kita membuat peramalan tadi ya. Nah, kita bandingkan nih ya dari peramalan tersebut ya, kesesuaiannya berapa persen gitu ya. Apakah 90%, 60% atau 70%. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita evaluasi peramalannya. Nah, gitu ya. Kira-kira peramalannya nanti menggunakan model apa gitu ya. Model A, model B, model C, ataupun model D. Nah, gitu. Kita evaluasi peramalannya. Jika peramalannya tetap tepat gitu, ataupun errornya sedikit gitu, ataupun selisihnya sedikit gitu, tidak jauh. Nah, kita bisa terus menggunakan tuh model peramalan tersebut. Namun jika metode tersebut meleset jauh, metode peramalan yang kita gunakan ya, nah kita perlu evaluasi ya, apakah tetap menggunakan metode peramalan yang sudah berjalan atau kita ganti dengan metode peramalan yang lain. Nanti saya akan menjelaskan ya, ada beberapa metode peramalan ya, ataupun forecasting nanti ya.
yang akan kita gunakan ya. Nah, tentunya nanti disesuaikan ya dengan kebutuhan ya. Setiap perusahaan tidak sama ya menggunakan metode peramalan apa gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan ya di masing-masing perusahaannya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah model peramalan teman-teman ya. Jadi model peramalan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama yaitu metode kualitatif, ya, dugaan manajemen, manajemen estimate, kemudian riset pasar atau market research, kemudian metode kelompok terstruktur, struktur grup metode, kemudian analogi historis, historical analogi ya. Kemudian kita bisa menggunakan metode kuantitatif ya. Nah, ini ada beberapa macam metode kuantitatif ya teman-teman ya. Ada banyak banget ya di sini ya. Jadi kita tidak akan menggunakan semua, tidak akan mempelajari semua ya. Nah, pada mata kuliah ini, pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan metode moving average ya. Jadi peramalan ya. Peramalan menggunakan metode moving average ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita akan belajar nanti ya bagaimana cara menggunakan metode moving average ini ya dalam peramalan. Nah, di sini teman-teman ya, metode moving average ya atau rata-rata bergerak ini merupakan suatu metode peramalan perataan nilai pengamatan dan kemudian dicari nilai rata-ratanya ya. Kemudian memakai rata-rata tersebut untuk meramalkan pada periode selanjutnya. Metode moving average yang sederhana ini sering disebut dengan simple moving average atau SMA ya. Metode peramalan moving average ya sering digunakan dalam peramalan bisnis ya. Contohnya seperti permintaan ya, peramalan permintaan pasar atau demand forecasting ya. Analisis teknikal pergerakan saham dan forex ya. Kemudian memperkirakan tren-tren bisnis di masa yang akan datang ya. Periode waktu kumpulan data tersebut dapat berupa tahunan, bulanan, mingguan, harian ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan ya. Apakah kita mau menggunakan periode tahunan ya, bulanan, mingguan atau harian. Nah, ini nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian bagaimana sih rumusnya? Nah, ini ada rumusnya nih ya. FD ya sama dengan rumusnya ya. FD ya, ini ya keterangannya. FD di sini ada ramalan permintaan atau forecast demand ya. Kemudian D atau ini ya permintaan ada demand ya. Kemudian N jumlah data dan T waktu ya. Nah, ini contohnya ya. Metode moving average contohnya CV Sinar Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang furniture atau mebel. CV Sinar Makmur memiliki data historis permintaan pembelian mebel kursi tamu sebagai berikut ya. Januari ya, permintaannya 41, Februari 45, Maret 40 dan seterusnya sampai bulan Juli 2023 itu 56 ya unit ya. Pertanyaannya, berapa perkiraan atau ramalan permintaan pada bulan Agustus tahun 2023? Jika jumlah data perhitungan ditetapkan per 6 bulan. Nah, ini ya. Kita pakai rumus ini ya, moving average ya, ini ya. Ramalan permintaan, forecast demand ya, ini rumusnya yang tadi ya. Kita masukkan di sini ya. Nah, dengan jumlah data perhitungan per 6 bulan ditetapkan, maka ini forecast demand-nya atau ramalan permintaannya pada bulan Agustus adalah ini ya. Jadi kita hitung nih. Karena di sini rata-ratanya atau rata-ratanya adalah 6 bulan ya, data perhitungannya 6 bulan yang ditetapkan, maka ini ramalan permintaannya atau forecast demand-nya adalah dari 48 ini kita hitung nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dari sini ya, dari bulan Februari sampai bulan Juli ini ya, karena 6 bulan ini perhitungannya ya.
Nah, ini jadi 48 tambah 50 tambah 53 tambah 50 tambah 54 tambah 56 dibagi 6. Ya, kita rata-rata ya. Jadi ketemunya 51,83. Nah, ya. Nah, jadi hasilnya ya untuk rata-rata permintaan. Jadi hasilnya untuk ramalan permintaan pada bulan Agustus nanti ya, jika kita tetapkan perhitungannya adalah kita ambilkan 6 bulan ya dari data 6 bulan ya, dari data 6 bulan tersebut nah, maka ramalan permintaan pada bulan Agustus itu ketemunya 51,83 nih ya, teman-teman. Jadi bulan Agustus ini 51,83. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi dari bulan Februari sampai Juli kita jumlahkan, teman-teman, kemudian dibagi 6. Jadi di rata-rata gitu ya. Ketemulah di bulan Agustus itu ramalan permintaannya itu 51,83. Ya. Nah, kemudian kita bisa menghitungnya menggunakan Excel ya. Nah, gitu ya. Jadi selain menggunakan rumus average tadi ya, rata-rata gitu ya. Kita jumlahkan semuanya, kemudian kita bagi 6. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang di Excel menggunakan data analisis ya, moving average ya. Nah, ini lebih mudah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan langsung menggunakan sistem data analisis ya. Nanti kita tinggal memasukkan ya ini data ya di sistem ya, nanti setelah kita klik OK, sistem akan mengkalkulate ya. Nah, ketemu nanti hasilnya sama ya teman-teman, 51,83. Nah, dengan menggunakan data analisis ini ya, kita bisa membuat grafiknya ya. Tinggal kita klik gitu ya. Kita klik chart di sini ya. Nanti setelah kita OK, langsung muncul nih ya grafiknya ya. Nah, teman-teman, bagaimana penerapan untuk lebih detailnya ya? Cara menggunakan rumus moving average ya ini ya, baik menggunakan data Excel biasa gitu ataupun menggunakan Excel dengan data analisis ya. Nah, nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya untuk lebih detailnya bagaimana cara perhitungannya ya teman-teman ya. Ya, oke. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.